Tolong ya Allah. Kami sedang ditimpa musibah ya Allah. Tolong ya Allah. Ketika tidak ada lagi yang bisa diharapkan kecuali hanyalah Allah, itulah puncak tauhid. Hadirin berbahagia. Itulah puncak keimanan. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang kita bacakan tadi, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat, kerusakan di laut, musibah di darat, musibah di laut. Disebabkan apa? Ulah tangan manusia. Dan Allah memberikan akibat dari musibah itu dengan sedikit akibatnya. La'allahum yarji'un, supaya mereka ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab terkadang itu hadirin dirahmati Allah, dan sebab terbesar dari segala musibah itu adalah dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apalagi tentang turunnya hujan ini. Hadis yang sangat panjang, salah satunya adalah tidaklah wala yamna'u zakata amwalihim illa mana'allahu yatiru minas sama. Tidaklah mereka, orang-orang kaya di antara mereka, menahan zakat mereka, tidak mengeluarkan zakat mereka. Pitih banyak namun sempili, hadirin yang berhormat Allah. Pitih banyak sudah wajib zakat namun tidak ia keluarkan zakatnya. Apa akibatnya kata Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menahan turunnya hujan dari langit. Maka mari ibu-ibu yang menyimpan emas di rumahnya lebih dari 85 emas, tanyakan sudah keluarkah zakatnya? Bapak-bapak yang mempunyai tabungan lebih dari 85 gram emas atau 150 juta, ada tabungannya, sudah keluarkah zakatnya? Jangan-jangan karena itu Allah Subhanahu wa taala menahan hujan dari langit, karena kurangnya tidak dikeluarkannya zakat. Karena memang di zaman ini tidak datang sodorkan ke rumah orang zakat-zakat. Karena zaman yang dirahmati Allah memang ditagih ke rumah-rumah orang kaya zakat. Dan terkadang kita malu kepada petani. Petani dengan sawahnya selalu mengeluarkan zakat. Petani dengan sawahnya selalu mengeluarkan zakat, hadirin yang dirahmati Allah. Karena memang sudah ada tradisi. Namun terkadang harta di rumah, emas di rumah, perdagangan yang sangat banyak. Karena tidak ada yang meminta dan tidak ada tradisinya, kita diam-diam saja. Wa na'udzubillah min dzalik. Dan banyak lagi dalam hadis ini. Tidaklah perzinaan menjadi biasa saja di suatu daerah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan datangkan penyakit. Artinya apa, hadirin yang dirahmati Allah? Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahawa dosa adalah sebab dari apapun musibah. Ketika musibah datang, mari kita ingat dulu kita dosa apa. Ketika musibah datang, mari kita ingat dulu kita musibah apa, kita dosa apa, hadirin yang berhormat. Dan terkadang seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tidaklah dan janganlah kamu menganggap remeh dosa, karena bisa jadi ia akan memberikan akibat bagi orang banyak. Dosa satu orang namun ia berakibat banyak kepada orang lain. Dosa satu orang namun ia berakibat banyak kepada satu kampung. Maka dari itu perlu juga bagi kita bahawa kita harus saling mencegah kemungkaran dengan peraturan-peraturan kita. Kita harus mencegah kemungkaran di negari awak dengan peraturan-peraturan tegas dari pemimpin-pemimpin kita. Sesuatu yang merusak agama, merusak adat, harus kita tegakkan, harus kita buatkan peraturannya dan harus kita jatuhi hukumannya. Supaya apa? Supaya di negeri ini tidak sembarang saja orang berbuat maksiat, hadirin yang dirahmati Allah. Maka ketika Imam Hasan Al-Basri datang orang kepadanya, kita tutup dengan ini.
ketika Imam Hasan Al-Basri datang orang kepadanya membawa keluhan, satu saja obatnya oleh Imam Hasan Al-Basri. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Istaghfirillah, mohon ampunlah kepada Allah. Ya Imam, kami kekurangan harta, mohon ampun kepada Allah. Mereka bahagia pulang. Ya Imam, kami kekurangan air, minta ampunlah kepada Allah. Ya Imam, kami banyak hutang, minta ampunlah kepada Allah. Kenapa? Karena dosa adalah akibat dari semua kesusahan. Dan Allah Subhanahu